bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elin bisa membersamai Anda dalam program Tribun Topik. Spesial sekali saya sedang berada di kantor DPRD Kabupaten Kudus. Disapa dengan sangat luar biasa, disambut dengan luar biasa oleh Bapak Ketua DPRD-nya langsung. Saya akan mengenalkan Tribuners, ada Bapak Haji Mas An, Ketua DPRD Kudus. Halo Bapak. Halo Mbak. Kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak. Tim dari Tribun diperkenankan hadir di sini, ngobrol dengan Bapak, ini luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Mbak. Juga. Oke, Pak, sibuk apa nih Pak Mas An? Ya ini setelah pemilu 14 Februari dan kalau di wilayah kabupaten sudah selesai sistem penghitungannya, ya tentunya fokus untuk pemilu, tinggal nanti menunggu tanggal 20 secara nasional kan kita akan melihat bagaimana hasil pemilu tahun 2024 ini. Tentunya kegiatan yang tidak kalah pentingnya, ya kita kembali lagi karena kita incumbent, karena kita sudah masih menjadi anggota DPRD, ya tentunya kami fokus untuk menjalankan tugas fungsi DPRD kembali kepada tujuan, yaitu mensejahterakan masyarakat. Tentu ini yang rutinitas yang kita lakukan. Jadi menjalankan tugas kedewanan yang mungkin kemarin sempat masing-masing fokus untuk mengikuti pemilu. Oke, baik, luar biasa sekali. Pak, tapi melihat Kabupaten Kudus sendiri Pak, pasca pemilu ini, pemilu kemarin gimana sih Pak? Apakah di Kudus ini cenderung relatif berjalan dengan lancar baik atau ada kendala-kendala nih? Ya, secara umum pemilu berjalan dengan baik. Yang tentunya dinamika pemilu tentu terjadi, tetapi alhamdulillah secara umum di Kabupaten Kudus kondusif. Kalau toh misalnya ada perbedaan penghitungan dan lain sebagainya, diselesaikan dengan cara yang sudah ada pakemnya. Jadi apakah melalui Bawaslu, apakah dalam rapat pleno kita komunikasikan dan lain sebagainya. Kami melihatnya kemarin kami mengikuti proses penghitungannya, tidak ada semacam yang luar biasa. Protes dan lain sebagainya, tidak puas pasti ada, tetapi ya itu dapat diselesaikan. Dapat terselesaikan dengan baik, tentunya sesuai prosedur yang ada nih ya Pak ya. Baik, Pak, terkait dengan APBD Kabupaten Kudus nih Pak, ada sebesar 2,198 triliun rupiah nih Pak. Ini prioritasnya untuk apa kalau boleh tahu Pak? Kalau untuk APBD tahun 2024 tentunya karena Kabupaten Kudus itu pendapatan asli daerahnya tidak begitu besar, hanya sekitar 437 miliar. Jadi mayoritas pendapatan APBD kita bersumber dari dana transfer dari pusat. Tentu dalam proses penggunaannya harus fokus pada pelayanan publik. Bagaimana program-program itu bisa diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Walaupun tidak semua persoalan di bawah itu kita bisa menyelesaikan. Satu contoh, persoalan kekurangan pupuk misalnya. Ini kan persoalan nasional yang tentunya pemerintah kabupaten tidak mampu untuk bagaimana memberi subsidi. Dan tentunya itu yang mempunyai kemampuan dari pemerintah pusat dan mempunyai kebijakan ada pemerintah pusat. Tapi ini persoalan real yang ada di masyarakat. Yang tentunya kita memfasilitasi bagaimana kita mengusulkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi agar untuk bisa memfasilitasi kebutuhan petani ini dapat tercukupi. Kebutuhan mereka masyarakat petani itu bisa dapat mendapatkan alokasi pupuk yang cukup. Kami mengundang rapat dengan OPD terkait, kita melakukan koordinasi, ya memang alokasi dari pemerintah pusat kurang.
Sehingga ini yang tentunya kami jelaskan kepada masyarakat, ya tentunya sembari kita mengusulkan ke pemerintah pusat agar nanti ketersediaan pupuk ini aman. Karena tahun 2024 ini kalau tidak ada tambahan kuota dari pemerintah pusat untuk MT1 tahun ini nanti akan tidak cukup alokasi pupuknya, sehingga nanti akan terjadi persoalan di masyarakat. Nah, ini yang tentunya juga menjadi perhatian kami. Selain itu, pembangunan infrastruktur. Kebijakan hari ini dari penjabat Bupati Kudus, karena penjabat Bupati Kudus ini kan penugasan dari pusat, sehingga ya Pak Bupati harus segera menyesuaikan kondisi real yang ada di pemerintah kabupaten. Kudus itu seperti apa, harus bagaimana, harus segera belajar menyesuaikan sehingga tahu kebutuhan masyarakat. Satu contoh anggaran yang sudah kita alokasikan di tahun 2024 ini pembangunan infrastruktur misalnya. Sumber anggaran pembangunan infrastruktur bersumber dari dana bagi hasil cukai DBHJHT, yang tentunya kami sudah mendapatkan informasi bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini akan ada perubahan peraturan dari Menteri Keuangan. Biasanya rutin itu dilakukan pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, merubah tentang penggunaan. Biasanya prosentasenya dirubah karena mungkin kemarin masih di situasi pandemi, PMK-nya mengatur bahwa di dalamnya nanti ada BLT 30%. Nah, mungkin ini akan ada peraturan baru lagi, dirasa mungkin BLT sudah cukup sehingga dapat dialokasikan untuk yang lain. Takut saya misalnya pembangunan infrastruktur yang kita berikan anggaran tahun ini ada perubahan PMK tentang penggunaan dana bagi hasil cukai dan ternyata itu tidak boleh untuk pembangunan infrastruktur, ya matilah kita. Matilah kita. Kenapa? Ya Kabupaten Kudus tahun ini bisa nol. Tidak ada pembangunan jalan, pemeliharaan jalan karena sumber anggarannya termasuk pemeliharaan itu mayoritas dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, ini yang tentunya kondisi ini harus paham. Pak Bupati harus tahu. Kita juga karena yang dalam proses pembahasan kita sudah tahu, makanya kemarin dalam rapat paripurna ada anggota DPRD yang mengusulkan kepada Bupati, karena Bupati tidak hadir, yang hadir Sekda, mengusulkan kepada Sekretaris Daerah agar Bupati segera menyesuaikan karena Kudus ini butuh anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang pada saat era pandemi kita tertinggal. Baik. Karena anggarannya disedot untuk pembangunan infrastruktur untuk persoalan COVID-19. Baik, berarti bisa dilihat untuk APBD tahun 2024 Kabupaten Kudus prioritas ke infrastruktur dan tadi juga disebutkan berarti di sektor pertanian ya Pak ya? Iya. Baik, yang ingin saya tanyakan Pak, ini kan tahun 2024 ada pemilu dan juga pilkada nih Pak. Anggarannya sendiri seperti apa nih Pak untuk Kabupaten Kudus? Pilkada sudah kita siapkan, alokasi anggaran total KPU dan Bawaslu kurang lebih di angka 42,5 miliar sudah kita alokasikan, sehingga insya Allah anggaran itu nantinya juga akan dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kenapa? Karena itu nanti juga ada sharing dari pemerintah provinsi, karena kan bareng antara pemilu, pilkada bupati dan pilkada gubernur kan, kepala daerah provinsi dan kabupaten. Ini tentunya nanti coba selalu kita koordinasikan dengan pihak penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu biar nanti proses pelaksanaannya berjalan dengan baik. Oke, baik. Anggaran sudah kita alokasikan. Sudah dialokasikan ya Pak ya. Sudah. Kalau terkait infrastruktur sendiri Pak, seberapa besar anggarannya nih Pak untuk infrastruktur Pak? Kalau dananya? Infrastruktur kurang lebih dianggap berapa? 60-an miliar salah total itu. Tapi tentunya sumbernya bukan hanya dari DBHJHT, dari sumber yang lain misalnya bantuan gubernur, juga dari
ajuan kepada pemerintah pusat, kita minta DAK, minta Banpres. Oke. Ya, insya Allah juga tahun ini juga akan ada turun bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan di R. Agil Kusumadia dan jembatan Karangsambung. Dan nilainya insya Allah cukup fantastis karena memang itu cukup membantu masyarakat. Pembangunan jembatan yang ada di Kecamatan Bae di Karangsambung itu anggarannya juga cukup besar, dan ini pintu masuk Kudus, jalan R. Agil Kusumadia sudah sangat rusak, dan itu pintu masuk wajah Kabupaten Kudus, dan tentunya insya Allah tahun ini bisa kita selesaikan. Oke, luar biasa Pak. Tadi disebutkan digelontorkan sekitar 60 miliar rupiah untuk infrastruktur. Konsep pembangunannya sendiri Pak, mengusung konsep seperti apa nih? Boleh dijelaskan ke Tribuners Pak? Kalau konsep pembangunannya tentunya sudah sesuai dengan usulan dari masyarakat. Kan ada melalui Musrenbang, ada melalui resesnya DPRD, bagaimana jalan prioritas yang harus segera diselesaikan, jalan-jalan yang rusak yang harus segera diselesaikan, tentunya menurut prioritas yang yang sudah terprogram oleh dinas terkait, dan tentunya sesuai dengan usulan-usulannya. Tetapi tentunya tidak semuanya ya, tidak semua usulan masyarakat itu bisa kita penuhi semuanya. Kenapa? Karena APBD kita berapa? Keinginan masyarakat dalam setiap Musrenbang itu jauh dari kemampuan, yang tentunya sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten itu kita terus genjot untuk alokasi pembangunan infrastruktur, biar masyarakat ketika nanti dalam proses kegiatan kesehariannya dapat menikmati infrastruktur yang baik. Baik. Intinya pembangunan infrastruktur ini kembali lagi ke masyarakat agar masyarakat bisa ikut menikmati gitu ya Pak ya. Baik Pak, kalau terkait ini Pak, ini kan udah mulai masuk musim penghujan. Disebutkan Kabupaten Kudus itu salah satu tanggulnya jebol nih Pak. Kabupaten sebelah juga tanggulnya jebol, banjir cukup gede juga. Nah, dari Pemkab Kudus sendiri Pak, untuk mengantisipasi hal serupa terjadi ini apa saja upaya yang dilakukan? Kalau di Kabupaten Kudus tahun ini alhamdulillah tidak begitu banyak persoalan tentang banjir ya. Kemarin ada luapan dan beberapa limpas tanggul di Sungai Piji dan Sungai Ndawe, dan itu sudah menjadi persoalan tahunan. Maka kami berupaya dengan kawan-kawan untuk bagaimana membuat program, ada ide. Karena kita bukan ahlinya tentang penanganan itu, tetapi kami mencoba komunikasi dengan ahli-ahli tentang penanganan bencana, yang tentunya solusi agar wilayah Sungai Piji dan Sungai Ndawe itu airnya dapat terkontrol dengan baik. Kami mempunyai pemikiran kita buatkan cek dam atau cek dam di atas. Jadi di wilayah Ndawe sana kita buatkan semacam tandon air. Jadi air yang turun dari atas, nanti di sini ada sekatnya, ada semacam kayak embung kecil agar air itu bahasa Jawanya dicegat di situ. Yeah. Nanti turun lagi kita buatkan lagi turun. Kita buatkan cek dam. Dam penampungan itu ada 3 lah minimal. Sehingga nanti air yang turun ke wilayah di Kecamatan Mejobo itu tidak terus langsung seret. Yeah. Cepat kayak bandang itu. Kayak banjir bandang. Yeah. Tetapi airnya tertahan, baik air, sampah itu tertahan di level 1, level 2, level 3, sehingga nanti yang turun sampai di bawah di wilayah Kecamatan Mejobo itu sudah terfilter, sehingga sampahnya tidak turun sampai di situ, sehingga nanti bisa kita kontrol. Kita sedang rumuskan itu, dan insya Allah dalam proses diskusi ini, kalau memang nanti efektif sesuai dengan ilmu para ahli, ya tentunya kita akan alokasikan anggaran
cekdam di wilayah atas, biar nanti wilayah Kecamatan Mejobo dan sekitarnya ini tidak terdampak banjir tahunan. Yang persoalannya setiap tahun ya hanya itu. Oke. Nah, ini yang tentunya harus segera dapat solusi. Kalau tidak dapat solusi ya repot juga, kasihan warga di wilayah Kecamatan Mejobo dan lain-lain. Baik, rencananya nih Pak, kalau misalkan memang ini bakal terrealisasi ini kapan nih Pak untuk pembangunannya sendiri? Ya kita komunikasikan dulu dengan ahli karena jangan sampai kita membuat program itu asal-asalan. Menurut pemahaman kita itu baik misalnya, tetapi kan belum tentu karena kita bukan ahli. Kita harus rasionalkan, kita harus bagaimana para ahli itu nanti punya pendapat, punya ilmu yang tentunya nanti biar bermanfaat untuk masyarakat. Nggak bisa saya berpikir seperti ini, tapi ternyata nanti setelah didiskusikan dengan para ahli, oh ternyata itu nggak manfaat, kan mubadir uangnya. Itu uang rakyat yang harus bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Kan begitu. Maka kalau kita ditarget berapa, ya tentunya segera kita lakukan diskusi itu. Kalau memang efektif, ya segera kita lakukan penganggaran, perencanaan dan pembangunan cekdam itu biar nanti ke bawahnya juga air akan lancar. Karena itu bencana tahunan, Mbak. Bencana tahunan yang harus kita selesaikan. Oke, berarti hampir setiap tahun wilayah hampir setiap tersebut tahun wilayah terkena banjir. Mejobo dan sekitarnya itu ya banjirnya dari luapan Sungai Ndawi dan Sungai Piji. Oke, tapi penyebabnya sendiri Pak, itu kenapa Pak bisa sampai setiap tahun terkena banjir? Apakah memang geografisnya yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan Ya, wilayah kita tersebut tahu banjir? bersama bahwa posisi Mejobo itu kan di wilayah bawah, wilayah Cekung, Undaan, itu kan sama. Wilayah atasnya kan ada Jekulo, ada Pegunungan Muria di sana. Pegunungan Muria tentu sekarang air hujan karena mungkin tanaman di atas sudah berkurang. Itu airnya turunnya banyak, langsung los. Termasuk kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Ya. Ini penting. Jadi infrastruktur kita siapkan, mengedukasi masyarakat juga kita lakukan. Ya tentunya kesadaran itu yang penting, yang nantinya akan berdampak positif, akan berdampak baik. Kasihanlah misalnya yang buang sampah wilayah atas yang merasakan banjir orang bawah di wilayah bawah. Ini yang tentunya edukasi yang kita lakukan. Tetapi tentunya sekali lagi pasti akan ada solusi, pasti akan ada jalan dari para ahli, karena kewenangan kita tentunya mengalokasikan anggaran untuk itu. Kewenangan kita mengawasi, membuat aturan. Ya. Tentunya para ahli di urusan air ini nanti, urusan tanggul, urusan embung, urusan itu yang para ahlinya kalau di Kabupaten Kudus di Dinas PUPR, yang insya Allah nanti segera kita ajak ngomong bareng, kita ajak diskusi. Biar segera dapat solusi tentang hal itu. Banyak persoalan di masyarakat sebetulnya, tetapi itu butuh keberanian seorang pemimpin, butuh nyali seorang pemimpin untuk menyelesaikan satu persoalan itu, dan harus memang berani capek, berani berpikir. Sebetulnya kalau punya pemimpin, punya keberanian itu mudah untuk menyelesaikan. Menurut saya begitu. Satu contoh, tidak semuanya harus mengandalkan APBD, tidak semuanya harus pakai duit APBD. Kita banyak perusahaan swasta, kita peran serta masyarakat bisa kita libatkan, pihak ketiga juga bisa kita libatkan. Satu contoh, penanganan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Kudus, LPJU. LPJU itu kenapa sih di Kudus gelap? Kenapa banyak lampu penerangan jalan umum yang padam? Kok tidak segera diselesaikan, tidak segera diatasi? Nah ini ada cara yang bagus. Di pihak ketiga kan pengelolaannya, sumbernya sama, kebutuhan duitnya sama. Sumbernya kan dari masyarakat. Betul. Melalui potongan berapa 9% kalau tidak salah dari pembayaran rekening listrik, tagihan rekening listrik itu. Nah itu harus dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat. Masyarakat nanti bisa menikmati jalan terang yang ketika ini ada kemarin kami pas ke Jakarta ketemu dengan salah satu pengusaha
apa namanya ini pihak ketiga LPJU, karena itu sudah dilakukan kalau tidak salah di Tasikmalaya, kalau tidak salah sudah dilaksanakan di sana. LPJU itu di pihak ketiga kan, seluruh pengelolaannya, maintenance-nya dan lain sebagainya. Mereka kontrak kerjasama dengan pihak ketiga dan mereka menjamin lampu padam dalam satu titik itu maksimal 1 jam selesai karena mereka punya sistem namanya LPJU Smart. LPJU Smart itu setiap 5 tiang listrik itu ada chipnya, sehingga ada kontrolnya, sehingga ketika padam nanti di command centernya lah, istilahnya di senternya itu akan ada alarm. Oh, titik ini padam, sehingga mereka menjamin maksimal 1 jam itu bisa diselesaikan. Kalau bisa diperbaiki, kalau nggak bisa diganti. Nah, ini kan butuh keberanian dari seorang pemimpin untuk melakukan terobosan. Jadi jangan berpikir ini harus pakai APBD saja. Dengan cara-cara yang lain dalam rangka untuk melayani, untuk mensejahterakan masyarakat. Baik, berarti adanya banyak persoalan ini tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Pasti bisa dengan adanya leader. Butuh keberanian, berani berpikir, berani capek. Dan saya yakin ketika pemimpin itu melahirkan satu keberhasilan dalam rangka melayani masyarakat, ada kepuasan tersendiri dia dalam hati. Senang. Ya, alhamdulillah masyarakat bisa merasakan dampaknya. Ya, bisa kita layani dengan baik. Pasti dalam pikiran, dalam hati kita ada rasa bangga tersendiri untuk itu. Baik, Bapak, tadi seperti disebutkan ada pembangunan infrastruktur, kemudian juga penanganan tanggul yang jebol. Nah, selain 2 sektor itu, apa pembangunan apa lagi nih Pak yang digalakan oleh Pemkab Kudus? Ya, yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan SDM. Yang tentunya ini adalah bagaimana membangun karakter orang. Sebagus apapun kita berikan, kalau karakternya tidak baik, tentunya akan tidak ada manfaatnya juga. Oleh karena itu, belajar dari data kemiskinan yang ada di Kabupaten Kudus. Antara data BPS dengan data DTKS dari Kementerian Sosial, itu tidak match. Maka tentunya alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk DTKS dan dari BPS ini tidak seimbang. Kenapa? Kami coba melihat data kemiskinan di Kudus sekitar 7%, kurang lebih di angka itu. Tetapi dari jumlah keluarga yang miskin dan rentan miskin sesuai data DTKS itu kurang lebih di angka 35,8%, kurang lebih di angka itu. Ini kan tidak nyambung. Nah, tentunya harus ada pembenahan di sektor data. Siapa sih orang miskin di daerah Kabupaten Kudus? Siapa orang yang nanti berhak untuk mendapatkan bantuan? Ini perlu ada sistem yang baik. Sistem yang harus dibangun. Kalau menurut hemat saya, kami ingin membuat yang namanya kayak kartu keluarga tanggungan pemerintah. Kartu keluarga tanggungan pemerintah ini diharapkan akan dapat mengkontrol siapa warga yang dapat menerima bantuan. Kontrolnya ada di mana? Ada di dirinya sendiri. Satu contoh, program ini misalnya, kartu keluarga tanggungan pemerintah. Yang menerima kartu keluarga tanggungan pemerintah adalah masyarakat yang hak kesehatannya, pendidikannya, papan, sandang, pangan, ini sesuai dengan undang-undang dipelihara oleh negara. Ini penting. Baik. Nah, caranya bagaimana? Ya mereka betul-betul kita rawat. Nah, terus siapa yang berhak menerima? Ya orang miskin. Datanya bagaimana? Kita buatkan sistem. Sistem keluarga tanggungan pemerintah. Orang yang masuk dalam keluarga tanggungan pemerintah, misalnya tidak boleh utang bank, tidak boleh beli tanah,
tidak boleh beli mobil, nah, misalnya itu. Nah, terus bagaimana dengan kehidupan mereka, kan akan miskin selamanya ya kalau memang mereka belum beruntung, ya kita rawat oleh negara. Tetapi kalau mereka sudah beruntung, hidupnya sudah sejahtera, anaknya bekerja, dapat uang banyak, akhirnya beli tanah, bangun rumah, mau usaha pinjam bank, mereka dengan kesadaran diri akan mengundurkan diri dari keluarga tanggungan pemerintah. Kontrolnya ada di dirinya sendiri. Baik. Nah, ini yang menurut saya penting. Ada satu program itu yang tentunya insya Allah ini akan bisa menyelesaikan data kemiskinan yang ada di Kabupaten Kudus. Jadi kalau data nanti ada kecurigaan, wah itu yang data Pak Kepala Desa, maka yang dapat saudaranya Pak Kepala Desa, kan begitu. Oh ini yang data Pak RT, itu yang dapat keluarganya Pak RT lah. Kalau ini kontrolnya ada di dirinya sendiri. Sekarang data sudah terkoneksi semuanya di Dukcapil. Artinya dengan perbankan, dengan leasing, dengan apa kan sudah terintegrasi. Nah, tentunya dengan kecanggihan, dengan kemajuan teknologi ini kita manfaatkan agar penerima bantuan itu tepat sasaran. Mulai misalnya kita ada program bedah rumah, kita beri mereka. Ada program BPNT yang mendapatkan mereka. Jadi sasarannya semuanya jelas. Kalau mereka nyalek tiba-tiba jatuh miskin mendaftar menjadi keluarga tanggungan pemerintah, ya kita masukkan kalau memang semuanya habis misalnya. Nah, kalau mereka sudah menjadi keluarga sejahtera, mereka akan dengan kesadaran sendiri karena mereka mau beli tanah nggak mungkin dikasih orang lain kan. Nah, otomatis dia akan mengundurkan diri dengan kesadarannya. Nah, inilah bentuk satu program yang sekaligus mengedukasi masyarakat agar punya karakter yang baik. Mungkin itu, Pak. Program yang sangat luar biasa sekali Bapak. Semoga nanti kedepannya program ini bisa terlaksana dan impact atau dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kudus. Itu impian saya, Pak. Itu impian saya bagaimana ketika seorang pemimpin mampu melayani masyarakat semaksimal mungkin. Masyarakat biar merasa bahwa oh kita hidup itu punya pimpinan. Kita hidup itu ada yang melindungi, ada yang memikirkan sehingga mereka tidak merasa sendiri. Jadi karena kita sudah nawaitunya, bismillahnya sudah menjadi pelayan masyarakat, sudah menjadi wakilnya mereka, ya tentunya dalam proses menjalankan tugasnya harus komit pada satu tujuan, kesejahteraan masyarakat itu, Pak. Oke, luar biasa sekali. Saya yakin masyarakat Kudus pasti bangga punya Ketua DPRD seperti Bapak karena merasa suaranya terwakil dan juga care, peduli dengan masyarakat. Terakhir nih Pak, pesan untuk masyarakat Kudus dan juga Tribuners boleh disampaikan? Ya, untuk Tribuners dan seluruh masyarakat Kudus, terima kasih, pemilu sudah berjalan lancar, baik, jaga kondusivitas wilayah, dan tentunya mari kita bersama-sama mempunyai cita-cita yang sama untuk Kudus yang tentunya semakin sejahtera. Ini penting, kenapa? Karena dengan pola pikir yang sama akan dapat melakukan satu kerjasama yang baik karena tidak ada satu pemimpin pun yang bisa bekerja sendiri. Semuanya butuh pemimpin, butuh masyarakat, masyarakat butuh pemimpin, sehingga kalau ini bisa kolaborasi dengan baik, insya Allah bantu kami, doakan kami, yang tentunya insya Allah semuanya akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja sendiri, Tribuners, perlu adanya kolaborasi dari pemimpin, masyarakat, dan juga pihak terkait ya Pak ya, demi kemajuan bersama. Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya diperkenankan hadir di gedung DPRD Kabupaten Kudus. Sehat selalu untuk Bapak. Ya, Pak. Sukses Sama-sama, selalu juga Pak. untuk Terima Bapak. kasih. Terima kasih. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.